Halo semuanya, kembali lagi dalam tayangan Kasisma, karya siswa Duisma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai 3 siswa Duisma yang berbakat di bidang seni. Nah, pertama-tama silakan dulu perkenalkan dirinya. Nama saya Kaderiki Septriana, kelas 12 MIPA 7. Nama saya Iputo Ditriana, kelas 12 IP 1. Nama saya Putu Diki Septriasa, kelas 12 MIPA 7. Oke, nah jadi di sini saya bakal nanya-nanya nih mengenai kegiatan kalian seputar seni. Oke, yang pertama, saya dengar-dengar kalian katanya baru-baru ini dapat juara. Di bidang apa sih kalau boleh tahu? Di bidang rindik dan suling. Rindik dan suling. Iya. Nah, kalian lombanya di mana? Di FAD Badung. Di FAT Badung. Oke. Kalian dengar berita atau informasi lombanya ini dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah. Berarti kalian dipilih dari sekolah untuk ikut lomba ini. iya. Dipilih. Oke. Nah, kalian dapat juara berapa sih kalau boleh tahu? Juara Dapat juara 2. Oke. Persiapan kalian selama mengikuti lomba ini gimana sih? Berapa lama? Susah nggak sih? Kendalanya gimana aja? Kalau dibilang susah sih susah. Mm-mm. Ya mau gimana, namanya proses kan? Iya. Ya itu dah. Prosesnya itu 1 minggu. 1 minggu. Ya, dalam latihan itu 1 minggu. Terus tuh kendalanya atau kesulitan kalian selama proses persiapan lomba ini gimana sih? Ada kesulitan atau gimana atau kendala gitu? Ada? Kendalanya itu cuma menangkap lagu-lagunya. Pokoknya dihafalkan itu susah. Tapi untungnya kita libur juga kan nggak gini nggak Kebentur sama pelajaran juga gitu pas ya? waktu libur. Gitu. Oke. Nah, kalian mempersiapkan lombanya ini sendiri atau ada pembina? Ada pembina. Ada pembina. Ya, ada. Oke, berarti kalian dilatih seminggu sama pembina ya? Iya. Oke. Nah, ketika kalian dapat juara 2, gimana sih perasaan kalian? Senang. Senang. Ya. Bangga sama diri kita sendiri. Mm. Dalam waktu 1 minggu. Ya, karena kita dapat latihannya 1 minggu dan juga dapat juara gitu kan. Senang. Iya. Oke, berarti bisa disimpulin dalam waktu yang minimal kalian bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu Memuaskan ya. lah. Puas. Puas. Oke. Nah, terus kalian emang ikut ekstra ngerindek sama nyuling ini di sekolah atau gimana? Kalau saya Hmm? sejak kelas 2 SMP kan ikut juga di SMP. Terus saya bawa ke SMA lagi. Oh gitu. Terus kalau Adit? Sama juga waktu SMP kan udah bisa ngerindek gitu, jadi ke sekolah itu udah bisa menguasai lah gitu. Jadinya ikut ke sini gitu. Kalau saya dari kelas 1 SMP lah di Sangar dulu belajar gitu. Pas SMA kan udah agak nggak ribet belajarnya, jadi agak gampang lah mempelajari. Oh gitu. Berarti kalian juga ikut ekstra langsung dari SMP langsung sambung ke SMA. Ya. Gitu. Oke. Nah, selain di bidang rindek sama suling ini, kalian bisa atau nggak di bidang lain? Maksudnya menguasai selain di bidang suling sama rindek? Ada gender juga dari SMP itu gender. Belum Selonding, bong kebiar, Belaganjur juga. Ya. Oke. Nah, kalian ini baru mengikuti lomba pertama kali atau pernah juga mengikuti lomba-lomba sebelumnya? Kalau lomba rindi ini pertama kali. Kalau Gener Wayang itu ya udah inilah. Udah pernah mengikuti sebelumnya. Sebelumnya Tapi udah pernah. khusus untuk yang rindek sama suling baru pertama kali. Baru pertama kali, terus waktu belajarnya sebentar, tapi langsung bisa juga dapat juara 2. Oke, nah setelah itu kalian ini terjun di bidang seni ini memang ada rasa suka pada bidang tersebut atau ada dari orang tua yang menyarankan? Kalau saya dari SMP tuh penasaran dengan seni. Apa sih seni itu? Gimana sih rasanya bisa menjalani seperti itu gitu. Jadi mencoba terusnya keenakan gitu seni. Terus ya gimana ya? Berjalan lah seperti sekarang. Sampainya seperti sekarang. Kalau saya karena hobi juga dan karena seni ini hal yang sangat positif juga.
Kalau saya dari SMP itu pokoknya coba-coba lah sama yang ajar saya itu Bidek Awan. Di sana ada sanggar dan saya di situ coba sambil melali lah, sambil belajar main musik, dan lama-lama saya bisa diajari sama Bidek Awan. Gitu. Nah, setelah itu tanggapan orang tua kalian nih mengenai kegiatan kalian di bidang seni, gimana responnya? Gimana pendapat orang tua kalian? Pendapat orang tua saya, bangga, senang dia melihat anaknya ikut lomba gitu, pokoknya belajar bisa seni di masyarakat, dan saya bisa berpenghasilan dari sana, kita bisa mendapatkan uang bensin, ekonominya yang sendiri bisa uang bensin. Berarti orang tua kalian mendukung kalian Iya. ya? Gitu. Oke. Mau nanya juga nih, kenapa sih milihnya tuh di bidang seni? Kenapa nggak di bidang yang lain? Alasan kalian memilih bidang seni itu kenapa? Karena saya pengen sih, pengen mengapresiasi kepada masyarakat bahwa kita tuh, kalau bukan kita yang menjalani ini, mau siapa lagi gitu ya. Sudah, pengennya terlihat bisa lah mengapresiasi ini. Dan kalau saya karena hobi juga, dan saya emang suka untuk mencari pengalaman. Kayak itu sih. Sama ya. Oke, nah kalau kalian punya nggak sih, maksudnya pesan nih untuk teman-teman di rumah yang selama pandemi ini bilang kalau mereka nggak bisa berkreasi, padahal nyatanya kalian di masa pandemi ini pun bisa berkreasi. Punya nggak sih kalian pesan-pesan untuk menginspirasi teman-teman di rumah? Punya. Iya, gimana? Tetap semangat sih. Kalau bukan kita yang menjalani ini, siapa lagi? Bunga itu nggak akan bisa mekar instan gitu. Kita harus menjalani proses sedikit demi sedikit dan tekun gitu, dan bisa menjadi guru lah seperti itu. Pokoknya jangan pandemi ini menjadi alasan, bukan alasan. Pokoknya terus mencoba. Berarti pandemi ini bukanlah halangan untuk kalian terus berkreasi gitu ya. Nah, mau nanya juga nih, kalian kan pernah bilang juga sempat lomba di sebelum-sebelumnya, tapi bukan di bidang rindik sama nyuling gitu kan ya. Itu lombanya dapet juara atau gimana sih? Kalau saya Genar Wayang ya di Desa Kapal di Mangun itu, saya dapat juara 2 juga sebali, dan mewakili desa di Taman Ayun, tapi dapat harapan, tapi saya dapat pengalaman dari sana, saya belajar dari pengalaman. Saya bisa. Kalau dari Adit? Kalau saya sih dulu ikut juga lomba Genarnya, tapi nggak dapat. Ya tapi saya belajar dari situ, membuat kita bangkit gitu, belajar dari pengalaman lah. Iya. Berarti kegagalan itu bukanlah hal yang untuk akhir kalian, gitu. ya bukan akhir, bukan yang membuat kalian stop ya untuk terus berkreasi gitu. Terus kalau dari Ricky? Terus saya juga di kapal tuh dapat juara 2, dan kalau di absenter tidak dapat. Gitu. Nah, berarti kalian ini memang sudah menekuni dari SMP gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus kalian selama ini di bidang seni ini pengen nggak sih mau nyoba juga di bidang lain selain seni? Atau memang mau fokus dulu nih di bidang seni atau gitu? Ada sih, ada olahraga gitu. Pengennya olahraga. Voli. Kalian juga ikut voli, Hmm. futsal, berarti aktif juga di bidang olahraga. Iya. Oke. Nah, setelah itu boleh deh dikasih pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Kalian kan ini pemuda Bali yang maksudnya melestarikan juga seni musik tradisional gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang belum mencoba nih atau pengen baru mencoba, apa sih pesan-pesan kalian untuk teman-teman yang di rumah? Pesannya sih, ayo kita berani mencoba. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? Apa lagi ya? Ada deh. Ya, silakan Niki. Pokoknya semangat, jangan takut salah, jangan takut gagal. Intinya kita tuh semangat, pokoknya terus belajar terus supaya kita bisa. Dan juga yang terpenting untuk mencari pengalaman. Dan dari saya itu belajar seni itu tidak ada ruginya, karena kita semua dari Bali ya. Satu, kita bisa belajar musik tradisional. Kedua, kita bisa mendapatkan ekonomi, pokoknya dari
seni lah, Seni ya. bisa membantu uang bekal, uang bensin, Bang jajan. dan ya uang jajan. Oke. Nah, kan kalian udah melewati nih proses kalian ikut lomba. Sekarang ini kan udah mulai pembelajaran daring nih. Kalian tetap aktif atau enggak di bidang kalian, di bidang seni ini, menggambal atau yang lainnya? Aktif. Tetap aktif. Tetap aktif. Heeh. Jago-jago membagi waktu lah. Kalau paginya sekolah, sorenya bisa gitu. Kadang Gitu. malam, Kadang malam. tapi sampai jam 8 aja. Oke. Berarti pintar-pintar Saya juga nganter waktu gitu ya. Berarti kalian tetap nih aktif berarti di kegiatan kalian, aktif juga di pembelajaran daring gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalian pengen bidang yang kalian tekuni ini berkembang sejauh apa sih? Pada saya ingin membagi ilmu saya kepada pemuda-pemuda Bali, dan biar tetap terjaga tradisi Bali dan biar tidak punah. Kalau saya sih bisa melebihi pembina saya. Kalau saya mau mengembangkan seni mulai dari lingkungan sekitar saya, dari Banjar, keluarga, pokoknya mau mengembangkan seni itu mulai dari sana dan saya bisa dapat nama keluar. Oke, berarti kesimpulannya kalian pengen bisa membagi ilmu kepada orang lain, bisa terus berkarya, bisa lebih mengangkat ini ya, maksudnya bidang kalian tekuni terus berkembang gitu ya. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama 3 siswa Wisma yang berbakat di dalam bidang seni. Semoga kalian yang di rumah menonton bisa terinspirasi dengan kisah-kisah mereka. Oke, sampai jumpa di tayangan Kasiswa berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow IG kita di @officialwisma dan @osiswisma. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye!